Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Kita lihat saja data dari internal ya koalisi Amin, koalisi perubahan begitu ya, Anies Baswedan dan Caimin. Ternyata Anies Baswedan dan Caimin cukup menjadi perhatian dan sekarang naik 1% begitu kan. Yang tadinya 41% dibandingkan dengan Prabowo 44%, terus kemudian Pak Ganjar 13%. Artinya Anies Baswedan dan sekarang 42%. Ada kenaikan 1% bagi Anies Baswedan di situ begitu. Artinya apa? Artinya bukan tidak mungkin dengan data-data internal ini ya cukup membuktikan bahwa bisa menang bisa 2 putaran begitu kan. Kita lihat saja data ini. Kalau teman-teman masih kurang percaya, kita lihat saja di da4i ya .net begitu kan ya. Kita lihat saja di situ. Datanya sudah lengkap begitu kan. Artinya apa? Artinya masyarakat hari ini ya dengan adanya situasi politik yang kemudian tidak menentu begitu kan, bukan saya menakut-nakuti begitu kan ya, tapi ini memang sesuai dengan kenyataan ya, siapa yang kemudian menang di situ begitu kan, siapa yang kemudian mereka harus pemilihan ulang dan sebagainya. Tapi ini cukup menjadi perhatian ya, cukup menjadi perhatian sekali begitu. Jadi artinya apa, kalau kita melihat kenaikan Anies Baswedan 1%, itu bukan tidak mungkin, data di internal kok sudah membuktikan di situ begitu bahwa akan terjadi 2 putaran begitu kan. Ya kita lihat saja di sini begitu. Ini 42,6%. Tapi mari kita lihat ya dengan asumsi yang hari ini begitu kan, yang kemudian dilihat oleh di berbagai daerah. Kita lihat saja ini. Kenaikan Anies Baswedan dari 41% menjadi 42% ternyata dilihat dari beberapa akumulasi dari provinsi. Salah satunya diantaranya adalah yang menjadi kekuatan terbesar yaitu di Aceh. Terus kemudian di DKI Jakarta 49% Anies Baswedan juga unggul. Terus kemudian di Banten Anies Baswedan juga unggul 44% dibandingkan dengan Prabowo Gibran ya 41%. Terus kemudian Ganjar 15%. Artinya ini bukan tidak mungkin ya akan terjadi 2 putaran. Sedangkan di Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur ya, Jawa Timur sangat anjlok sekali Anies Baswedan, tapi di Sulawesi Selatan dengan Nusa Tenggara Barat ya, Anies Baswedan Caimin cukup menjadi dominan 40% dan 50%. Sedangkan yang lain masih di bawah itu begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya ini bukan tidak mungkin akan terjadi 2 putaran. Lihat saja di Jawa Barat di situ. Di Jawa Barat sudah berapa coba? Ya 45%. Dia menang begitu kan. Jadi artinya apa? Kalau kita melihat dengan data-data seperti ini kan sudah jelas mereka begitu kan. Sudah jelas dipastikan ya 2 putaran begitu kan, bukan 1 putaran. Tapi kita lihat saja real count-nya dari KPU bagaimana, terus kemudian dari yang lain bagaimana. Ini ada kenaikan bagi Anies Baswedan 1%. Cukup dominan lah sebenarnya ya. Di Jawa Barat 45%. Yang paling tinggi di sini adalah Aceh. Ya, Aceh itu sangat tinggi sekali Anies Baswedan begitu kan ya. Paling tinggi di situ di Aceh. Ya, sampai di di Aceh itu sudah sudah kemenangan yang sangat fantastis di situ begitu. Jadi artinya apa? Artinya melihat dengan catatan ini menunjukkan bahwa Anies Baswedan akan dipastikan begitu kan ya, akan dipastikan bisa terjadi 2 putaran ya. Akan bisa dipastikan 2 putaran. Tapi kita tunggu saja ya. Orang itu kan tidak bisa ditebak hari ini bahwa 2 putaran atau tidak. Tapi yang jelas dengan data dari beberapa data yang ada sudah menunjukkan bahwa Anies Baswedan akan menjadi kekuatan yang cukup masif di situ begitu kan ya. Cukup masif di situ. Ini salah satunya di Aceh. Ini menang mereka begitu. Di Aceh juga menang, terus kemudian di daerah istimewa Yogyakarta juga menang mereka begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya ya kita lihat saja di Kalimantan juga menang mereka, kalah ya, kalah hanya seberapa persen mereka, hanya skala 4% dari Prabowo Gibran ya. Sedangkan menjadi kekuatan terbesar lagi adalah Riau. Riau ini cukup menjadi dominan sekali begitu kan ya, karena datanya sangat
sangat sudah masuk di situ 52%, terus kemudian Prabowo 41% dan Ganjar 6%. Kenapa Ganjar ini semakin anjlok begitu kan? Semakin hari semakin anjlok. Ada apa begitu? Ini yang mesti dipertanyakan begitu kan ya. Suara-suara mereka sangat kecil sekali. Bahkan di Jawa Tengah sangat kalah begitu. Di Bali juga mereka kalah begitu kan ya. Cukup imbang dengan Prabowo Gibran. Salah satunya ya mungkin dampaknya adalah Pak Jokowi begitu kan. Salah satunya yang paling belum masuk di situ ya Kalimantan Tengah. Nih ya. Salah satunya Kalimantan Tengah masih belum ada. Kalimantan Utara masih belum ada. Ini di berbagai tinggal beberapa berapa provinsi yang masih belum ada. Intinya apa? Intinya bagi kami adalah melihat data-data yang ada tadi begitu kan. Itu sudah menunjukkan bahwa Anies Baswedan ya kalau kita merujuk data-data yang ada, saya kira bukan tidak mungkin ini akan menjadi keunggulan mereka begitu kan. Dalam artian kan ini masih selisih 42% dan 44%. Ini dari data yang masuk dan sekarang itu sudah 15 juta data yang masuk di situ begitu kan. Selisih dari Anies Baswedan dan Caimin ternyata cukup menjadi perhatian begitu kan ya kalau kita melihat berujuk pada data-data ini. Ya, ini salah satunya 42% dengan 40% kan selisih 2% begitu kan ya. Jadi Prabowo stagnan di situ begitu. Tapi kita tunggu saja karena ada beberapa ya provinsi-provinsi yang lain yang masih belum yang masih belum muncul begitu kan di di data internal koalisi Anies Baswedan ini. Ini cukup menjadi perhatian khusus bagi kita. Yang paling sedikit itu Ganjar begitu kan. Ya semakin turun mereka. Hanya 13% begitu kan. Ya hanya 13% dibandingkan dengan Anies Baswedan dan Pak Prabowo begitu. Bahkan di kandang sendiri mereka anjlok. Nggak tahu begitu kok bisa anjlok bagaimana begitu kan ya. Ya inilah politik kita kan kita lihat bahwa yang namanya politik dan sebagainya kan tidak menentu begitu kan ya. Ini salah satunya banyak sekali ya. Yang paling dominan itu di Aceh begitu. Cukup menang begitu kan. Terus Sulawesi Utara, Papua Selatan, Papua Pegunungan. Ya, Pegunungan, terus kemudian Papua, terus kemudian Maluku Utara, terus kemudian Kepulauan Bangka Belitung, terus kemudian Kalimantan Utara, terus kemudian Kalimantan Tengah ini masih belum ada ya. Masih belum ada data yang masuk. Tapi kita tunggu saja besok begitu kan ya. Dari beberapa catatan ini sudah kelihatan. Coba kita lihat di Aceh coba ya. Di Aceh ini menjadi cukup dominan Anies Baswedan kemenangan di situ begitu kan ya. Bagi mereka ini salah satunya juga menunggu verifikasi. Yang lain juga menunggu verifikasi ya. Coba lihat detail dari provinsi ini ya ini. Ini cukup menjadi dominan sekali begitu kan kalau kita amati betul begitu dari data yang ada begitu kan ya. Salah satunya mereka ini angka yang fantastis kalau menurut saya. Angkanya 82% begitu. Anies Baswedan menang di situ diperkirakan ya 2 juta lebih begitu kan ya karena pemilih mereka 3 juta berapa begitu kan ya. Diperkirakan di situ begitu. Ini ada kemenangan bagi Anies Baswedan di Aceh. Terus kemudian yang lain juga akan menjadi pertimbangan begitu kan ya. Sekian ini update dari dari internal Partai Koalisi Amin. Ya, semoga nanti ke depan ada pembaruan akan semakin kenaikan ya bagi Anies Baswedan. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.